Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman ataupun rekan-rekan operator semuanya yang sekarang sedang mengerjakan Dapodik versi terbaru yang 2027.A ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru atau baru mengerjakan Dapodik, kemudian menambahkan guru baru, Bang, kok di tutorial yang lama itu nggak ada titik tiganya Bang, nggak bisa menambahkan riwayat karir. Kok nggak ada tombol menu atau menu ubah atau editnya Bang? Nah, teman-teman, yang terbaru ya, fitur terbaru cara kita mengatasi invalid riwayat karir ataupun riwayat pendidikan ternyata sudah pindah ya teman-teman ya. Sudah nggak lagi melalui PTK Datadik. Nah, seperti yang teman-teman keluhkan, di sini sudah nggak ada lagi ya di pojok kanan ini udah nggak ada lagi titik tiganya untuk menambahkan riwayat karir. Ini kan riwayat kerja nih. Nah, riwayat kerja itu sama dengan riwayat karir ya. Di mana sebelum dia masuk Dapodik itu dia pernah bekerja di mana atau di lembaga pendidikan mana itu yang dimasukkan ke sini. Nah, teman-teman untuk mengisi ini teman-teman harus mengisikan SK nomor SK yang memang berlaku sebelum guru yang bersangkutan itu masuk ke sekolah kita ya, masuk ke Dapodik maksudnya ya. Mungkin dulu sebelum dia menjadi guru resmi di situ, guru honorer, dia masih sebagai guru pembantu apa atau mungkin tugas dia hanya sebagai petugas sekolah, seperti itu. Itu bisa dimasukkan ke riwayat kerja ini ya, teman-teman ya. Nggak mesti dia harus ngajar, bahkan mungkin dia dulu pernah magang selama 6 bulan di sekolah kita, itu bisa ya selama SK-nya ini sesuai ya. Ya, tentunya tahun SK-nya ini ya harus sebelum tahun SK ketika dia resmi dimasukkan ke dalam Dapodik. Nah, itu yang dimasukkan dengan riwayat karir dia ya. Atau mungkin dia pernah ngajar di sekolah mana, nggak mesti di sekolah kita juga, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk ditambahkan ke riwayat karir. Oke, kita kembali ke topik bagaimana cara terbaru menambahkan riwayat kerja atau riwayat karir maupun riwayat pendidikan PTK atau guru yang bersangkutan. Caranya sekarang ini cukup kita kerjakan melalui Dapodik ya teman-teman ya. Nanti kalau ada invalid seperti ini di GTK-nya invalid invalid riwayat karir atau invalid riwayat kerja. Nah, teman-teman silahkan pergi ke dimana teman-teman menyimpan kode registrasi Dapodik ya. Ingat, kita cukup alih pengguna aja ya. Cari kode registrasi Dapodiknya seperti ini ya. Ini teman-teman temukan kode registrasi Dapodiknya. Kalau sudah posisi entah seperti apa ya terserah di beranda Dapodik kalian, mau itu di beranda atau seperti ini. Kalian klik aja langsung ke pengaturan. Nah, seperti ini, klik di pengaturan dan tukar akses pengguna. Nah, di sini silakan dimasukkan kode registrasi Dapodiknya. Nah, kalau sudah di posisi ini, teman-teman tinggal cari aja guru yang mau ditambahkan atau pengen diubah riwayat karir ataupun riwayat pendidikannya dan lain-lain. Tekan menu drop down-nya ya. Ini saya contohkan. Ini guru baru. Nah, sekarang ini sudah proses alih pengguna ya, yang tadinya login menggunakan aparator atau kadang-kadang kita login menggunakan akun kepala sekolah ketika sinkron. Nah, sekarang kita login ke Dapodik menggunakan akun gurunya langsung ya, GTK-nya langsung. Nah, gimana Bang caranya kita menambah riwayat karir ya? Kita klik di sini di bagian GTK, kemudian pilih di guru, kalau dia guru ya, kalau dia berstatus sebagai tendik ya tendik, kalau guru ya di guru. Kemudian kita klik di bagian nama GTK atau guru yang bersangkutan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di klik ubah ya. Klik nama, klik ubah seperti ini. Tuh. Nah, nanti akan muncul deretan menu seperti ini teman-teman ya. Ada kitas, paspor, riwayat sertifikasi, riwayat pendidikan formal, anak, beasiswa, buku yang pernah ditulis, diklat, karya tulis. Jadi kalau teman-teman ada mendapatkan guru yang memang dia pernah menjadi penulis buku, pernah ada sertifikat diklatnya atau ada karya tulis, masukkan aja di sini ya. Nah, ini ada banyak sekali. Tuh, tugas tambahannya pun di sini tuh. Nah, tambah seperti ini ya. Nah, nanti untuk mencari riwayat kerjanya ya, riwayat karirnya teman-teman biar gampang klik di sini aja nih. Tuh. Nah, scroll ke bawah. Tuh ada di paling bawah kalau di sini ya. Riwayat karir guru. Nah, nih. Pilih riwayat karir guru ini teman-teman. Tuh diklik. Nah,
Nah kalau yang ini kan yang memang saya dulu tambahkan melalui PTK Datadik. Kalau sekarang di PTK Datadik udah nggak ada menu tombol 3. Saya juga kurang tahu apakah ini update atau memang sudah dipindahkan. Kalau dulu ada menu ini tapi tidak bisa kita tambahkan dari sini. Sekarang memang sudah bisa digunakan. Nah, kalau sudah di sini, kita klik tambah aja tuh. Nah, tinggal teman-teman tambahkan pendidikannya apa, pendidikan terakhirnya. Kemudian jenis lembaganya, dia dulu pernah kerja di lembaga apa di sekolah. Nah, kemudian status dia dulu seperti apa, apakah dia guru honor atau CPNS atau bendahara atau pergudangan, administrasi dan lain-lain. Oh, banyak sekali. Tinggal dipilih yang sesuai. Kemudian jenis dia tuh seperti apa dulu kan? Apakah dia guru, kepala sekolah lainnya, pengawas, tenaga kependidikan. Nah, tinggal dipilih aja. Kemudian lembaga pengangkatnya siapa? Apakah dia yayasan atau dia langsung kepala sekolahnya, atau mungkin kalau di tempat kami ini kan ada yang diangkat sama dewan, ya bisa ditulis di situ. Kemudian masukkan SK-nya seperti yang pernah saya jelaskan, SK-nya harus sesuai, berarti kan sebelum dia resmi masuk Dapodik. Tanggal SK, TMT kerja. Nah, TMT ini kan mulai kerja, kemudian tanggal terakhir SK-nya dan tempat kerjanya dia tuh di mana. Ya nggak mesti di sekolah kita sekarang ya teman-teman ya. Klik 2 kali aja biar muncul tuh. Nah, klik 2 kali ini, tap 2 kali. Kemudian siapa yang tanda tangan di SK-nya, TTD SK ini siapa yang tanda tangan. Kalau dia kepala sekolah ya kepala sekolah, kalau dulu dia tempat kerjanya itu sejenis apalah ya. Ya intinya pimpinannya atau siapa yang bertanda tangan di SK. Kemudian mapel yang diajarkan dia itu apa. Mungkin dia dulu pernah di TK, terus ngajar apa. Mungkin dulu pernah di SD, ngajar apa. Kalau dia kita urus di SMP. Nah, jadi begitu juga teman-teman ketika mau menambahkan riwayat karir pendidikan formal nih, tuh sama juga seperti ini. Nah, tuh. Kalau dulu kan nggak bisa, sekarang udah bisa, tapi langsung dari akun GTK atau guru yang bersangkutan. Nah, teman-teman, kalau sudah ditambahkan ya, riwayat karirnya tadi sudah ditambahkan, jangan lupa klik simpan. Nah, disimpan ya, disimpan. Kalau sudah disimpan, teman-teman, kembali lagi ke akun operator melalui kembali ke admin ini ya. Kembali ke sini. Ini pun ada beberapa yang teman-teman bisa ubah di bagian info GTK-nya pun bisa ya. Ya bisa diubah ya, tapi ya nggak bisa berarti dia harus sesuai instruksi seperti ini ke verbal PTK. Nah, kalau udah disimpan, udah ditambahkan tinggal beralih lagi pengguna ke operator atau beralih ke akun kepala sekolah ya kalau mau sinkron. Nah, akun kepala sekolahnya udah validasi lagi kemudian sinkron ya. Kalau sudah seperti itu teman-teman sudah selesai ya. Kalau sudah berhasil sinkron berarti nanti tinggal nunggu, umumnya kalau normal ya 1 kali sampai 2 kali 24 jam. Tapi kalau lagi servernya sibuk atau lagi banyak yang akses ya bisa jadi 3 hari 4 hari baru dia terkirim atau tersimpan ke data-data server seperti PTK, data PTK, ESO ataupun data residu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya ulangi, silakan login ke Dapodik menggunakan tukar akses pengguna ini ya. Tuh, kalau pengen menambahkan riwayat karir. Nanti teman-teman bisa ulang lagi video ini. Nah, kalau yang saya blur memang berarti kan itu data yang tidak bisa ditampilkan ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, kalau sudah nonton sampai selesai, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya kalau mungkin penyampaian saya terlalu cepat, teman-teman kurang paham tapi bisa diulang-ulang ya atau bisa diskusi di kolom komentar. Dan satu lagi teman-teman ya, pastikan kalau kalian sudah mengurus satu guru ya, misalkan udah tukar pengguna, udah lagi menyelesaikan data-data satu guru, ya usahakan email guru yang bersangkutan juga terverifikasi ya teman-teman ya. Koordinasi aja dengan guru yang baru itu supaya emailnya terverifikasi. Ya, jangan sampai nggak terverifikasi biar dapodik kita itu lebih bagus lagi. Demikian ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman. Yang sudah subscribe ya silahkan support, like, share, atau super thanks. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.